La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. 2 bulan yang lalu saya tertarik dengan amalan doa, di mana doa itu ada hasil dari nguping-nguping teman. Dia membicarakan masalah doa Sayyidul Istighfar. Akhirnya saya penasaran, saya cari-cari di Google, ternyata muncul, dan di situ ada hadisnya yang menguatkan Al-Bukhari yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang pernah mengucapkan atau membaca doa itu di pagi hari dan Allah menentukan takdirnya di pagi hari sampai menjelang malam, dia meninggal, maka Allah sudah mencatatnya sebagai penghuni surga. Kemudian kalau dia mengucapkan di malam hari sampai menjelang pagi, maka Allah mencatatnya sebagai penghuni surga kalau dia ditakdirkan meninggal pada saat itu juga. Jadi kami mohon pencerahan biar lebih mengenakan lagi, karena tadi ada hubungannya. Bunyi doanya apa namanya? Doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bidami maghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Begitu Bu ya, mohon pencerahan yang lebih dalam biar lebih menguatkan kami dalam mengamalkan doa ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini kalau memberikan ramuan doa kepada orang yang datang kepada saya, nggak mungkin dong semua orang saya kasih sama, sebab baju orang saja size-nya berbeda-beda. Nggak mungkin orang itu dikasih baju yang sama. Jadi saya lihat kasusnya berbeda-beda. Kalau ada orang itu rezekinya seret, hanya karena dia itu sebabnya karena medit, ya saya suruh dermawan, kan begitu. Ada lagi rezekinya seret karena dia setiap hari bertengkar dengan istrinya, ya saya kasihkan doanya, doa perdamaian. Seorang perempuan datang, istrinya, suaminya tukang berselingkuh, saya suruh dandan yang rapi dong, ya diamplas pipinya di sana, di Natasha. Iya. Terus lipstiknya jangan pakai Viva, pakai Yves Saint Laurent dong. Iya, bulu matanya ditambal melentik begitu, kan begitu caranya. Iya, tapi pakai saya kan sudah 40 tahun. Bu, perempuan 40 tahun telah di puncak kecantikan. Ya kalau masih 20 masih bau kencur. Ya 40 sampai 50 itu adalah masa stabil perempuan. 50 60 melandai, 60 70 terjal. Kemudian yang namanya doa bagi saya itu bukan yang kau ucapkan, tapi apa yang kau inginkan. Ini gagal fokus orang berdoa sampai setengah jam, Allahumma sampai amin. Enggak selesai juga, ya Allah. Doa kunut dibaca, doa nur buat semua dibaca semuanya. Ternyata ketika tanya apa yang kau minta, ya embuh sih. Ini gagal. Di dalam Al-Quran sendiri namanya doa itu semuanya to the point. Rabbi habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu ala yaquba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi Sulaiman Rabbi auzi'ni dan sebagainya. Semua to the point kok. Ya. Yang penting adalah ketulusan kita, kejujuran kita bahwa apa yang kita inginkan betul-betul keinginan kita. Ini banyak orang melakukan sesuatu bukan keinginan dirinya, keinginan orang lain.
Jujurlah dengan dirimu sendiri, apakah yang kau lakukan adalah keinginanmu atau keinginan orang lain? Ternyata keinginan masyarakatnya, suaminya, mertuanya, anak-anaknya, sedangkan engkau tidak pernah punya keinginan apa-apa. Itu satu. Kemudian yang penting bukan ramuan doanya, yang penting bukan diijabah atau tidak, tapi saya ingin menekankan ketika engkau meminta apapun kepada Tuhanmu, cobalah kondisikan dirimu dulu sehingga engkau layak untuk dikabul. Ya. Kemudian lagi, bahwa akhirnya sesungguhnya doamu adalah bukan dengan kata-katanya. Allah mengerti bahasa apapun. Bahkan yang dilihat oleh Allah adalah bukan yang dikatakan oleh mulutmu, tapi yang dikatakan oleh hatimu. Yang kedua, kamu harus punya keyakinan bahwa doamu pasti dikabul oleh Tuhan. Dengan alasan, kalau tidak minta kepada Tuhanku, akan minta kepada siapa lagi? Nabi Sulaiman juga berdoa dengan doa yang luar biasa, minta jadi kaya, raja kaya sealam dunia dan tidak boleh ada yang melebihinya. Rabbi habli min ladunka mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Tapi dikabul juga. Tapi dalam keadaan tinggal tulang dan kulit. Pertaruhannya lebih baik aku mati saja kalau tidak dikabulkan. Selanjutnya lagi, bahwa sebetulnya apa yang kita pikirkan sesungguhnya itulah doamu. Maka ketika ada orang pengen ngemat, saparane, juleka, dah, apa itu? Udah, sebut saja nama juleka, terkonsentrasi, kau bayangkan bahwa dia sudah menjadi milikmu. Katakan juleka, 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 juleka. Siang dan malam dilengkan. Iya, nggak usah banyak-banyak dah, itu saja. Karena bagaimanapun ada namanya the law of attraction, ada undang-undang daya tarik, bahwa kita ini punya daya tarik. Seseorang yang berpikiran positif akan menarik pikiran orang lain. Ini yang penting. Ibu-ibu saya bilangkan, pernah nggak duduk berdampingan dengan orang lain di mobil, di bus, di kereta api? Pernah? Tidak dikenal kan? Kadang-kadang kita suka, pernah, Bu pada kemana? Mau ke Jakarta, abdi oke sami pada ke Jakarta ya teh. Oh ya, ngobrol kaplak sampai Jakarta, nyaman banget. Pernah nggak duduk sama orang nggak enak nih, nggak betah, gerah tuh? Itu adalah the law of attraction, daya tarik seseorang. Percaya nggak? Saya ketika bertemu kepada seorang aja, saya merasakan orang itu tidak suka saya datang. Saya merasakan, saya langsung permisi pulang. Nah, ada orang yang alhamdulillah, ahlan wa sahlan Buya, apa kabar? Sehat, anak gimana, istri, sampai kucingnya udah lahiran belum nanya. Saya merasa hangat banget, betul nggak? Tapi begitu saya melihat tuan rumah melihat jam tembok, saya permisi pulang daripada diusir. Jadi apa yang kita pikirkan itu mempunyai daya tarik orang lain. Makanya positive thinking itu diperlukan dalam diri kita. Ya, akan merasakan tidak nyaman. Cuman ada juga ya seorang istri yang tamblek nih. Udah tahu suaminya berselingkuh, nggak sadar-sadar tuh. Lehernya merah ya nggak paham. Ada bau minyak wangi di badannya nggak paham. Baru paham setelah mendengar sudah punya anak 4. Ada itu tuh. Ya kenapa? Ya karena dia tidak punya sensitivitas.
Dan nanti pada akhirnya doa yang dikabul itu adalah yang keluar dari hati kita. Dan cobalah kita belajar berpikir, fokus. Berdoa ini adalah fokus. Coba kita berpikir, saya mau jadi dokter, sekolah mulai SMA kita rajin belajar semuanya. Karena begitu kita punya pikiran cita-cita jadi dokter, itu akan dikirimkan sinyalnya ke dalam otak kita, dan otak kita akan meregulasi semuanya itu dan akan memerintahkan sekujur tubuh kita untuk beraktivitas, mempersiapkan mata pelajaran, mengerjakan PR, berangkat pagi-pagi, pulang sore, belajar bersama, mengerjakan PR, semuanya beraktivitas. Itu semuanya. Dan otak ini akan menggerakkan kita. Nggak usah kita, ibu mau ke Jakarta besok, mau ke Jakarta besok, itu langsung melalui gelombang yang paling cepat, gelombang elektromagnetik, pakai gelombang tekan juga bisa, pakai gelombang bioelektronik juga bisa. Ke otak kita, langsung otak kita tanpa jeda waktu memerintahkan anggota badan kita untuk mempersiapkan baju yang belum disetrika, koper dibersihkan, uang dihitung, teman di Jakarta ditelepon, suruh pesan hotel dan sebagainya, serentak. Dan itulah otomatis semuanya, kita tidak usah. Makanya cobalah kita mulai dalam berdoa, dalam pikiran kita yang positif. Saya mau ke Jakarta, saya pengen jadi dokter, saya pengen benar, saya pengen apa lagi, pengen kaya, apapun. Nah, itulah nanti baru setelah itu prosesnya pertama adalah keinginan dulu. Makanya innama amruhu idza arada, iradah dulu. Iradah dulu kita bangun dalam pikiran kita, nama amruhu iradah. Apapun yang terjadi di dunia ini sebelum wujud nyata itu sudah tercipta makhluknya dalam alam imajinasi kita. Orang yang bikin hotel apa yang paling tinggi sini? Aston, bukan itu, Avita. Sebelum Avita itu terbangun, itu sudah dicipta dalam ruang imajinasi arsitek, betul nggak? Innam amru idza arada, amruhu, amrullah itu idza arada. Setelah itu arada syai'an ayyakula, dikomunikasikan. Ini penting sekali ya, dikomunikasikan dengan masyarakat sekitar. Kalau perlu kita komunikasikan dengan mempersiapkan berbagai argumentasi, barangkali tesis kita ini ada kelemahan, ya kan gitu, menerima saran dan sebagainya sehingga menjadi kebulatan, baru fayakun, akan menjadi realitas semuanya. Ini prosesnya dalam Al-Quran seperti itu. Nah, adapun doa-doa itu ya silahkan baca, tapi kalau hanya bacaannya saja, tapi persiapan batin kita belum siap untuk meminta kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan jeritan hatimu daripada jeritan mulutmu. Terima kasih.